Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis pada siang ini, hadis nomor 35 dalam bab ini. Namun sebelumnya saya ingatkan hadis yang terakhir kita bahas pada Jumat lalu, hadis nomor 34 ya. Kembali saya bacakan, yaitu hadis nomor 824 dari awal belajar. Sanadnya hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammadu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dengan sanad hasan. Terjemahannya, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah kau pasti akan mati. Beramallah sesukamu, baik atau buruk, tapi ingatlah kamu akan dibalas. Cintailah siapa yang kau cintai, tapi ingatlah kau pasti berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail, maksudnya sholat sunnah malamnya, dan kehormatannya adalah menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Ya. Jadi hadis ini sudah panjang lebar kita paparkan pada kesempatan lalu. Namun perlu Anda ingat kembali bagaimana wasiat mulia dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alaihissalam kepada utusan Allah, dari utusan Allah dari malaikat kepada utusan Allah dari kalangan manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan ini hadis nomor 35 dengan sanad sahih urutan 825 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'aradi walakinnal ghina ghinan nafs." Hadis ini sahih riwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i. Artinya, kekayaan itu bukanlah melimpahnya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Subhanallah, hadits ini terlihat pendek ya, namun ini masuk dalam jawami'il kalim, perkataan yang ringkas namun memiliki makna yang luas dari sabda Nabi SAW. Ya. Kenapa kita katakan tadi masuk dalam jawami'il kalim? Karena ringkas sekali, tetapi maknanya luar biasa. Bukanlah kekayaan itu dinilai daripada melimpahnya harta, namun kekayaan itu dinilai daripada kekayaan jiwa seseorang. Apa maksudnya? Kalau ada orang punya harta melimpah, namun tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tanda-tanda syukur itu misalnya suka mengatakan Alhamdulillah, kemudian suka berbagi, hartanya dia bagi kepada orang lain, ya. Maka itu berarti tanda-tanda orang itu bersyukur. Tapi di saat dia selalu bakhil, pelit, dia selalu menyimpan hartanya, dia tidak mau berbagi pada orang lain, tidak pernah ada kata-kata Alhamdulillah. Selalu yang ada, ya, adalah keluhan. Padahal kalau kita lihat badannya sehat, sempurna, orangnya tampan atau orangnya cantik, mobilnya bagus, rumahnya bagus, dia punya pasangan, dia punya anak-anak, nikmat Allah melimpah luar biasa gitu. Namun isinya keluh kesah. Ya. Orang seperti ini berarti belum bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ini makna globalnya daripada hadis ini. Bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah bagaimana Islam memandang kekayaan itu bukan dari melimpahnya harta, tapi justru besarnya jiwa dan syukurnya seseorang itu terhadap apa yang sedang dia miliki. Ya, itu baru kita katakan kaya. Itu baru kita bisa katakan kaya. Pelajaran yang lain, adanya anjuran untuk memperkaya justru jiwa kita dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita tidak pernah melihat, ya, dengan mata kita, tidak pernah tersentuh perasaan kita melihat nikmat Allah yang melimpah. Anda bisa makan dan menikmati makanan sekali saja, sudah nikmat yang luar biasa. Bukankah di luar sana banyak orang yang hilang rasa? Ya? Anda bisa
membedakan ini manis, ini asin, ini asam, ya. Ini panas, ini dingin seketika dengan lidah Anda, itu nikmat yang luar biasa. Anda bisa minum sehingga hilanglah dahaga Anda, sebuah nikmat yang besar. Dan setiap hari kita bisa rasakan. Anda bisa istirahat tidur, cukup di malam hari misalnya. Saat ngantuk Anda mendapatkan tempat untuk bisa bersandar dan istirahat tidur. Ini sebuah nikmat yang besar. Anda punya pasangan yang memenuhi kebutuhan biologis Anda, walaupun cuma sekali saja biologis itu. Itu sudah luar biasa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala melimpah. Bukankah banyak orang di luar sana justru mengeluarkan uang yang sekian banyak, bahkan mempertaruhkan nama baiknya dan bermaksiat kepada Allah hanya untuk mendapatkan satu kali interaksi biologis Anda bisa terpenuhi. Ya. Anda mungkin mau kemana-mana, ada kendaraan. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang melimpah. Jangan pernah lihat orang yang di atas Anda, karena Anda tidak akan pernah bersyukur. Tapi lihat orang yang di bawah Anda. Ya. Ini poin, dan terlalu banyak nikmat Allah yang luar biasa yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Ini nikmat yang besar. Sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk lihat orang yang di bawah kita, supaya kita selalu bersyukur gitu. Kita selalu bersyukur. Jadi kalau kita selalu orang yang di atas, kita tidak akan pernah bersyukur. Allah berikan kita mobil misalnya tahun 2020. Lalu kita selalu lihat orang yang 2022. Keluaran terbaru. Padahal mobil kita masih bagus. Maka tidak akan pernah bersyukur. Allah berikan kita tempat tinggal. Sebenarnya cukup. Ya, beda kita bicara kalau misalnya anak Anda banyak, rumah Anda tidak cukup. Lalu kemudian Anda berpikir untuk menggantinya. Itu lain, itu beda. Karena memang keadaan, situasi yang memang mengharuskan Anda itu. Tapi kalau misalnya tidak, Anda syukuri. Alhamdulillah yang ada. Berapa banyak orang yang tidak punya naungan. Bahkan Allah seringkali memperlihatkan kita di sekitar kita. Ya. Bukan kebanyakan kita orang yang susah. Tetangga-tetangga kita orang yang susah. Di sekitar kita. Apalagi di Indonesia bisa kita nampak dengan jelas gitu. Ya. Di sekitar kita banyak sekali orang yang tidak mampu. Atau mungkin di bawah kita. Lihat mereka supaya kita selalu bersyukur. Dan kalau kita sudah bersyukur maka pastikan janji Allah benar. Ya. Dalam surah Ibrahim Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka pasti azabku akan sangat pedih. Ya. Baik, jadi bagaimana mutiara yang kedua dari hadis atau pelajaran kedua adalah kita mengayakan jiwa kita. Itu nanti akan membuat di sekitar kita ini punya makna dan punya nilai. Hadis selanjutnya hadis nomor 36 dengan sanad sahih. Urutan 826 dari awal belajar berbunyi dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashba' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini sudah pernah disinggung dalam Kitabul Ilm di bab 9. Kita akan sekarang berada di kitab sedekah ya. Baik teman-teman sekalian, hadis ini menggambarkan tentang salah satu doa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Salah satu doa yang dibacakan oleh Nabi SAW. Dan doa ini doa yang sangat mulia. Mengumpulkan 4 hal yang kalau berada dalam jiwa seseorang, dipastikan dia akan sangat tenang dan baik. Hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia juga, dengan makhluk baik. Secara umum, Nabi SAW meminta, ya Allah lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat, supaya selalu yang aku pelajari ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedua, hati yang tidak khusyuk. Ya, baca ayat Al-Quran, sholat, tidak konsentrasi. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, jiwa yang tidak pernah puas. Selalu saja merasa kurang. Kemudian yang keempat, ini makna global dulu ya, yaitu tentang doa yang tidak diijabah. Baik, ini makna global daripada hadis. Mutiara hadis yang bisa kita ambil pelajaran penting dari hadis. Ya. Yang pertama wasiat atau doa Nabi SAW, sekaligus ini mewasiatkan kepada umatnya agar berdoa dan memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin Anda bertanya, memang ada ilmu tidak bermanfaat Ustaz? Ada.
Seperti ilmu sihir, ilmu mencuri, itu kan ada ilmunya mereka, ya, tidak bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu apa? Puncak tertinggi adalah ilmu agama. Lalu kemudian datang setelahnya ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat seperti ilmu matematika, fisika, biologi dan seterusnya. Ya. Ini ilmu yang bermanfaat, tapi puncaknya ilmu agama. Kalau ilmu agama hukumnya wajib Anda pelajari. Anda wajib tahu rukun Islam, rukun iman, kemudian Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Itu wajib, itu bukan pilihan. Kalau ilmu yang lain yang bermanfaat seperti matematika, biologi dan yang lain, ini adalah sunnah Anda pelajari. Ya. Ilmu tidak bermanfaat ini yang harus Anda tinggalkan total, secara totalitas. Terutama ilmu sihir, itu puncak ilmu kerusakan itu. Ya. Sayangnya di Indonesia ini dianggap sebagai sebuah hal yang harus dipelajari. Padahal ini dilarang dalam agama Islam. Haram hukumnya. Bahkan salah satu dari induk dosa besar adalah sihir. Penyihirnya dan juga orang yang meminta untuk menyihir orang lain dengan datang ke dukun. Ini ilmu yang paling rusak gitu. Datang setelahnya ilmu-ilmu yang mengundang pada kemaksiatan. Tadi teknik mencuri, teknik menipu dan segala macam. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Jadi subhanallah yang membuat kita khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam mentadaburi Al-Quran, khusyuk dalam berzikir, ya, berdoa, semua ini adalah hati intinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW. Sungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau dia baik, baik semuanya tubuhnya. Seluruh tubuhnya ini baik. Kalau dia buruk, maka buruk semuanya. Itulah hati manusia. Ya, oleh karena itu, kita harus menjaga ini. Supaya hati kita selalu bersih, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amalan-amalan hati, ikhlas, tawakal, ya, cinta, ya, karena Allah, membenci karena Allah, ini harus ditanamkan. Dan semua penyakit-penyakit hati dari kemunafikan, ya, kemudian penyakit hati yang lain itu seperti iri, dengki, ya. Ini semua dihilangkan. Karena itu akan mengganggu kekhusyuan hati. Subhanallah, kalau kita lihat ada orang bawaannya tenang, dewasa, itu karena hatinya bersih. Kapan hatinya itu kotor, walaupun dia itu orang kaya, punya kedudukan, kita akan temukan orang ini emosional, tidak terkontrol, ya, sikap dan perbuatannya, juga perkataannya gitu. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita minta agar hati kita, ya, Allah buat khusyuk. Walaupun hadisnya adalah wa min qalbin la yakhsha, dan selamatkan aku dari hati yang tidak khusyuk. Berarti kan kita minta agar hati kita dikhusyukkan. Hati itu hanya bisa khusyuk, teman-teman. Tadi saya katakan kalau selamat dari semua penyakit hati, dan juga seseorang bersih dari dosa. Ya. Makanya Allah memastikan nanti orang hari kiamat yang selamat, illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat adalah orang-orang yang datang kepada Allah dalam kondisi hatinya bersih. Maksudnya bersih, penuh dengan keimanan dan bersih dari semua hal yang merusak hati tersebut, dari kekafiran, kemunafikan dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba. Ya, ini jadi saksi bahasan kita. Wa min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah kenyang, puas. Oleh karena itu teman-teman, nikmat sekecil apapun nilai itu. Selalu katakan alhamdulillah. Ya, pandang besar di mata kita. Karena memang masih banyak orang yang terharamkan dari nikmat yang sedang kita nikmati itu. Maka ini harus kita jaga agar jiwa kita selalu bersyukur. Ini yang tadi itu sudah kita singgung di hadis sebelumnya. Selalu bersyukur, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya. Ini yang kita harapkan, semoga Allah SWT jadikan kita begitu, ya, seperti yang disebutkan dalam hadis, supaya kita justru selamat dari jiwa yang tidak kenyang, tidak pernah puas. Yang terakhir teman-teman sekalian, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Ya, ini luar biasa teman-teman sekalian, siksaan, ya, dan hukuman yang berat bila doa kita tidak diijabah. Justru terbalik, nikmat Allah melimpah pada seorang hamba,
dengan doanya diijabah. Apa saja yang dia minta sama Allah, Allah kabulkan. Siapa yang tidak ingin ini teman-teman sekalian? Oleh karena itu kita baca doa ini. Agar kita selalu diijabah doa. Baik untuk diri kita sendiri atau kita doakan orang lain. Ada orang begitu subhanallah, mustajab doa. Di kalangan sahabat pun pernah dikenal begitu. Ada di antara mereka yang mustajab doa. Ya. Artinya diijabah doa-doa mereka. Ini tidak mungkin kecuali memang kita sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dekat dengan Allah barulah ya, diijabah. Tentu agar supaya doa kita diijabah teman-teman harus ikhlas kepada Allah. Ya. Kemudian memulai dengan memuji Allah dan membaca salawat para Nabi SAW. Kemudian tidak meminta yang haram. Dan juga menjauhi makanan, minuman dan pakaian yang haram. Ya. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi SAW doa itu tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali Allah ijabah. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kecuali Allah ijabah. Hanya saja melalui salah satu dari 3 proses, tahapan. Bisa Allah ijabah langsung, dikasih pada satu ya Allah sembuhkan misalnya. Kemudian yang kedua, Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia. Dan yang ketiga, Allah simpankan dalam bentuk pahala yang dia panen pada hari kiamat nanti. Jadi tidak ada doa yang sia-sia insya Allah. Kemudian kita masuk hadis ke-37 dengan sanad sahih urutan 827 dari awal belajar berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku ya Aba Dzar atara kathratul mali huwal gina qultu na'am ya Rasulullah qala afatara qillatal mali huwal faqr qultu na'am ya Rasulullah qala innamal gina ginal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Artinya, wahai Abu Dzar, apakah menurutmu banyak harta itu kaya? Aku menjawab benar ya Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah menurutmu sedikit harta itu miskin? Maka aku menjawab benar ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kaya itu hanyalah kaya hati. Dan miskin itu adalah miskin hati. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan beliau mengatakan juga akan hadir hadis ini insya Allah ke depan, maksudnya akan ada bahasanya juga nanti. Baik, kita ambil pelajaran daripada hadis ini mirip dengan 2 hadis tadi sebelum ini. Bahwasanya Nabi SAW memberikan gambaran selalu bukan materi tolok ukur orang itu kaya. Orang itu kaya kita bisa lihat pada saat kita temukan dia selalu bersyukur kepada Allah. Selalu isinya syukur. Terima kasih kepada Allah. Dia bersyukur dengan ucapkan alhamdulillah, dia juga bersyukur dengan berbagi apa yang dia miliki itu. Hartanya kah, ilmunya kah, ya dia berbagi. Ada orang begitu suka sekali, dia makan, dia bagi pada orang lain. Dia berpakaian, dia bagi pada orang lain. Maka orang seperti ini baru dikatakan orang itu kaya. Teman-teman sekalian, hadis ini ya, kita coba korek mutiaranya. Yang pertama, kedudukan Abu Dzar sendiri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Karena dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan namanya secara khusus. Jadi seakan-akan wasiat ini untuk beliau gitu, ya. Berarti pada saat itu sedang bersama dengan Nabi SAW. Itu kebahagiaan tersendiri. Maka kata Nabi SAW, wahai Abu Dzar, kira-kira menurutmu orang yang banyak hartanya itu adalah orang kaya? Dia mengatakan benar ya Rasulullah. Normal. Dia jujur mengatakan iya. Setiap kali kita lihat orang rumahnya besar, banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak hartanya, ya, berarti dia kaya. Lalu kata Nabi SAW, apakah kau lihat? Apakah menurutmu kalau orang itu sedikit hartanya, berarti dia miskin? Maka kata Abu Dzar, iya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, kaya itu justru kayanya jiwa. Atau hati, maaf, bukan jiwa, hati. Dan miskin itu adalah miskinnya hati. Ya, subhanallah, dalam sekali maknanya ini ya. Dalam sekali maknanya. Maksudnya adalah, bagaimana seseorang itu kalau selalu kita temukan bersyukur,
dia selalu punya respon yang baik terhadap nikmat yang sedang melimpah yang Allah berikan kepada dia, maka dia akan selalu merasa puas. Ya. Sementara orang yang tidak pernah mau menilai nikmat Allah, jadi Anda coba muhasabah, introspeksi diri dalam keseharian Anda, dalam keseharian Anda, apakah Anda sudah menilai nikmat Allah? Tadi sudah coba kita rincikan ya, makanan yang bisa kita rasakan, cita rasanya, ya bisa terkelola dengan baik tubuh kita, jadi nutrisi dan juga ada yang jadi kotoran. Bahkan kadang-kadang subhanallah, sampai pada hal yang kita anggap buruk pun, maaf, buang air besar, buang air kecil, adalah nikmat Allah yang melimpah. Karena kalau Allah tidak keluarkan itu akan jadi masalah buat tubuh kita. Tinja dan air seni misalnya, ya. Maaf saya ucapkan atau saya bahasakan, ini karena memang harus kita sebutkan. Maka teman-teman sekalian, itu bahaya sekali buat kita. Hidung kita bisa membedakan bau wangi, bau busuk seketika di sebuah nikmat yang melimpah. Mata kita bisa menangkap cahaya, bisa melihat terpantul lagi dan kita bisa melihat ya benda ya atau objek di depan mata kita. Telinga bisa mendengarkan intonasi suara, kita bisa bedakan mana intonasi suara besar, suara kecil, mana yang ditujukan kepada kita, mana yang bukan ditujukan kepada kita. Ya, tangan bisa menjamah, kaki bisa melangkah dan segala macam hal. Ini di tubuh kita saja, dan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian lihat berapa besar nikmatnya Allah itu? Nah, kita akan temukan orang yang punya rasa syukur kepada Allah, itu berarti orang yang kaya. Karena dia kaya dalam hatinya. Semua ini besar sekali di depan mata dia nikmat yang Allah berikan. Sementara orang yang mungkin secara materi melimpah, tapi kita temukan tidak pernah bersyukur, pelit, ya, tidak mau berbagi terhadap apa yang Allah berikan kepada dia, maka kita akan temukan orang ini hatinya kotor, ya, selalu saja ya penuh dengan penyakit hati, tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur. Nah, ini kurang lebih makna daripada hadis. Dan kita lihat di sini mutiaranya yang pertama kedudukan Abi Dzar karena disebutkan langsung oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana mutiara kedua ya, bagaimana Islam memandang sebenarnya kekayaan itu adalah kekayaan hati seseorang. Dan ini tadi sudah kita singgung tadi ya, bagaimana membuat hati kita selamat dari semua penyakit hati dan juga justru berisikan dengan amalan-amalan hati yang baik. Ya. Seperti menjauhkan hati kita dari kemunafikan, iri, dengki, ya. Kemudian juga kita memenuhi hati kita dengan keikhlasan, tawakal kepada Allah, ya, cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu yang bisa diambil daripada hadis ini insyaallah. Baik, kita akan masuk ke hadis 38 ya. Dengan sanad sahih urutan 828 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisal miskinul ladzi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan wat-tamratu wat-tamratan, walakinnal miskinul ladzi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas." Orang miskin itu bukanlah orang yang diberi satu suap atau dua suap makanan, satu biji atau dua biji kurma. Akan tapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupinya, tidak diketahui kemiskinannya, sehingga dia tidak diberi sedekah, dan dia tidak berdiri meminta-minta kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Makna global hadis adalah ada miripnya relevansinya dengan hadis sebelumnya ya. Kalau hadis sebelumnya Nabi SAW memberikan gambaran tentang kekayaan dan kemiskinan itu tolak ukur adalah hati seseorang. Riwayat sebelumnya jiwa seseorang. Ya. Kalau di sini Nabi SAW memberikan penjelasan lebih detail tentang masalah orang miskin. Bagaimana kita menilai orang ini miskin yang paling layak diberikan bantuan. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan orang miskin yang sebenarnya yang bisa engkau panen pahala besar dan layak untuk kamu bantu, yang dia ditolak pada saat meminta sesuap atau dua suap makanan, sebutir atau dua butir kurma. Tapi orang miskin sebenarnya yang dia tidak punya sesuatu yang mencukupinya. Namun, ya, dia tidak pernah minta-minta sama orang. Sehingga dia juga tidak menampakkan kalau dia butuh gitu. Cuma sebenarnya dia butuh.
Ini jadi kalau mau maksimal pahala, cari orang-orang yang justru tidak mengemis. Lalu kemudian kita penuhi kebutuhan dia. Kita berikan modal kepada dia. Sekolahkan anaknya. Maka ini pasti akan lebih maksimal pahalanya. Kalau Anda bertanya, Ustaz, apakah makna hadis itu berarti kita tidak boleh ya memberi orang kalau yang minta-minta di pinggir jalan? Tidak, boleh kita berikan. Tapi pahalanya akan beda kalau kita berikan kepada orang yang memang sebenarnya dia susah, tapi dia tidak mau minta. Punya kemuliaan jiwa. Biasanya kita temukan orang-orang seperti ini, dia bekerja keras gitu. Menjadi buruh bangunan, dia bekerja tidak mau mengemis, dia mau kerja. Ya. Bahkan ada orang yang subhanallah mengutin bekas-bekas makanan orang di tempat sampah. Dia nggak minta. Dia mau bekerja. Nah, orang-orang seperti ini justru yang memang maksimal pahala kalau kita ingin bersedekah pada mereka. Dari hadis ini kita ambil pelajaran perintah agar kita bersedekah. Ya. Kemudian yang kedua adalah tahapan atau tingkatan daripada orang-orang miskin itu. Yang paling layak mendapatkan bantuan dan orang yang paling besar pahala kalau bagi kita kalau kita memberikannya adalah justru orang yang susah tapi tidak mau minta-minta. Ya, itu tadi saya sudah kasih contoh, pekerja-pekerja keras itu. Mereka kalau mau jadi pengemis kan bisa, tapi mereka tidak mau. Mereka biar keringatan, pikul batu, pikul karung-karung besar di stasiun, di terminal, banyak sekali. Mereka mau bekerja. Nah, ini orang-orang yang paling pantas untuk kita bantu. Ya. Hadis selanjutnya, yaitu hadis nomor 39. Di dalam bab kita ini dengan sanad sahih, dan ini urutan 829 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya dua-duanya sahabat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflah man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu." Ya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Muslim dan juga Tirmidzi. Terjemahannya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya qanaah atau merasa cukup dengan apa yang dianya besar kata ganti Allah, dengan apa yang dia berikan kepadanya. Maksudnya Allah berikan kepadanya. Kemudian hadis nomor 40 sekaligus saya bacakan karena ini sejalan maknanya atau semakna ya. Hadis nomor 40 dengan sanad sahih urutan 830 dari awal belajar berbunyi dari Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman hudiya lil islami wa kana aishu kafafan wa qana'a." Beruntunglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam dan hidupnya cukup dan juga dia bersikap qana'a atau merasa cukup. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih dan Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Baik, jadi dua buah riwayat ini nomor 39 dan nomor 40 teman-teman sekalian, pesan mulia dari manusia terbaik Nabi besar Muhammad SAW kepada kita semua, yaitu tentang tiga hal digabungkan bagi kebahagiaan atau puncak kebahagiaan seseorang, yaitu pada saat dia beragama Islam, baik dia lahir dalam keadaan Islam ataupun dia ya mendapatkan hidayah setelah dewasa masuk Islam. Kemudian dia diberikan oleh Allah SWT, diberikan rezeki bukan materi tapi kafaf. Ya. Yang dimaksud kafaf di sini adalah merasa atau dipenuhi, tercukupi, ya, tercukupi di sini. Kemudian yang ketiga adalah Allah memberikan dia sifat qanaah. Dia sendiri merasa cukup. Jadi apa yang diberikan oleh Allah tadi tercukupi kebutuhan dia dan dia sendiri menilai itu adalah sesuatu yang cukup. Nah, ini tiga hal yang digabungkan oleh Nabi SAW dalam hadis 39. Demikian pula dengan hadis nomor 40. Kita coba teman-teman sekalian ambil mutiara daripada hadis ini. Yang pertama adalah bagaimana Nabi SAW menyebutkan kemuliaan orang yang muslim. Kemuliaan seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala memang memastikan masalah itu ya. Dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Dan jangan pernah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Dalam firman Allah yang lain juga Allah mengatakan, "Afaman syaraha sadrahu lil-islami, afaman syaraha Allahu sadrahu lil-islami fa huwa ala nurin min rabbih." Siapapun yang Allah lapangkan dadanya
berada di atas agama Islam. Apakah dia lahir dalam keadaan Islam atau dia dapat hidayah setelah dia dewasa. Maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Belum lagi Allah mengatakan, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang coba-coba pilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan dia termasuk di akhirat orang-orang yang rugi. Ya. Dan sekian banyak dalil tentang keutamaan Islam dan kaum muslimin, gitu kan. Tapi di sini Nabi SAW mengatakan kalau ada orang dalam keadaan Islam, sudah selesai. Itu keamanan pertama yang dia bisa dapatkan. Jaminan keamanan di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian, ini yang potongan pertama bisa diambil. Yang kedua, dan ini tentu yang potongan pertamanya Anda bisa kembali ke ceramah kami di playlist YouTube itu, Hidup Mulia dengan Islam. Ya, cukup banyak tersebar insya Allah di media. Anda bisa lihat panjang lebar kami jelaskan bagaimana memang kemuliaan Islam itu sendiri. Supaya Anda lebih yakin tentang kebenaran agama yang sedang Anda anut. Dan Anda terapkan peraturan-peraturan atau syariat Allah dalam Islam itu di dalam kehidupan Anda. Kemudian yang kedua, waruzika kafafan. Kalau riwayat yang kedua adalah riwayat nomor 40, wa kana aishuhu kafafan. Maksudnya hidupnya tercukupi. Apa makna tercukupi teman-teman sekalian? Jangan Anda fahami ini melimpah-limpah. Enggak. Tercukupi kebutuhan dia pada hari itu. Seperti misalnya, kita butuh makan pada hari ini supaya ada nutrisi masuk ke dalam tubuh kita lalu kita bisa beraktivitas. Kita butuh cairan air supaya dahaga kita hilang misalnya. Kita butuh pakaian yang kita tutupin aurat kita misalnya pada hari itu. Misalnya. Kita punya tempat untuk bernaung, kita punya tunggangan misalnya yang kita bisa ya, gunakan sebagai transportasi untuk menuju ke tempat tujuan kita misalnya. Maka ini adalah kafaf. Tapi yang paling mendasar adalah kafaf ini hal yang mendasar sekali. Kayak misalnya, makanan terutama. Ya. Karena kalau dia bisa makan, dia bisa minum, maka itu satu kebutuhan dasar yang luar biasa bisa didapatkan. Dia tidak punya tempat tinggal, ya, makanan dan minum maksud saya tadi ya. Dia tidak punya tempat tinggal, dia masih bisa numpang, tinggal di masjid, ya. Numpang di tempat dia kerja kayak misalnya menjadi pembantu rumah tangga ataupun supir misalnya. Tapi kalau makanan minuman ini dasar sekali. Bahkan kita semua bekerja ya, dalam keseharian mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman kita. Lalu kemudian dilengkapi dengan pakaian, tempat tinggal, transportasi. Intinya kalau kita sudah dapat yang kita bisa nikmati agar kehidupan kita berjalan pada hari itu, maka itu adalah kafaf namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan dia kecukupan untuk hari itu. Jadi bukan kecukupan selamanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah Allah memberikan dia sifat qanaah. Di riwayat nomor 39, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dan Allah memberikan dia qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Di riwayat yang ke-40, wa qana'ah, dan bersikap qana'ah. Qana'ah artinya merasa cukup. Jadi kalau tadi kafafan artinya Allah yang memberikan dia yang memenuhi kebutuhannya. Sekarang kalau qana'ah yang mutiara yang ketiga dari hadis adalah tentang masalah dia sendiri juga menilai apa yang sudah Allah berikan itu cukup. Jadi dia bersambung antara dua hal ini. Nikmat yang Allah berikan, ya, sehingga tercukupi kebutuhan di hari itu, oksigen, cahaya buat matanya, ya, oksigen yang dihirup, kemudian cahaya oleh matanya, kemudian tadi nutrisi makanan segala macam, Allah sudah cukupi. Lalu dia ikuti dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan itu, maka ini orang yang luar biasa. Makanya di hadis nomor 40 Nabi SAW mengatakan tuba. Beruntunglah, berbahagialah, senanglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam, kemudian hidupnya tercukupi oleh Allah, tadi kebutuhan sehari dalam kebutuhan harian dia, bukan kebutuhan dia sampai dia wafat, itu sudah, sebab dia kalau diberikan kebutuhan dia untuk hari ini saja itu sudah luar biasa, karena kan kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Kemudian
Allah berikan dia sifat karena atau dia sendiri selalu menilai nikmat itu besar buat dia. Kita masuk ke hadis 41 teman-teman sekalian dengan sanad sahih urutan 831 dari awal belajar berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya bena Adam innaka an tabdulal fadla khairun laka wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairu min yadis sufla. Artinya kata Nabi SAW, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu menginfakkan kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu. Dan kamu menahannya adalah buruk bagimu. Pelit maksudnya. Kamu tidak disalahkan dalam batas yang mencukupi kebutuhanmu. Kalau seandainya kau makan, minum, selama itu kebutuhan, tidak ada masalah. Lalu mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu untuk kau bersedekah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini hadis yang sahih riwayat Muslim dan juga Tirmidzi. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran penting buat kita. Ya. Melengkapi bahasan kita tentunya tentang masalah sifat qanaa'ah, merasa cukup ini. Karena Nabi SAW menyebutkan di sini, wala tulamu ala kafaf. Dan engkau tidak akan pernah berdosa, tidak akan disalahkan, tidak akan dihardik, tidak akan dihina kalau engkau masih memenuhi kebutuhanmu. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa pesan. Yang pertama, mutiara yang pertama dari hadis yaitu anjuran agar kita menginfakkan harta dan tidak menumpuk-numpukkannya itu di dunia. Dan cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah itu. Seperti Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang lebih suka hartanya dia kelola daripada dikelola oleh ahli warisnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada seseorang di antara kami kecuali dia ingin dia yang kelola hartanya, bukan ahli waris yang kelola. Kata Nabi SAW, yang dia keluarkan, dia infakkan semasa hidupnya, itu berarti ya harta dia. Yang dia tinggalkan, ahli waris yang kelola, berarti itu adalah dikelola oleh orang lain. Jadi maksudnya selama hidup, ayo keluarkan, infakkan. Supaya aman, ya. Kita akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat, dan kita lebih tahu kita ingin alokasikan, sedekahkan ke bidang apa. Masjid kah, pesantren kah, rumah anak yatim kah, rumah tahfidz Quran kah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah anjuran untuk memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan. Kebutuhan dan bukan keinginan. Selama kita butuh, misalnya kita lagi lapar, mau makan, silahkan makan yang terbaik pada saat itu. Yang paling bagus kualitasnya, yang paling enak makanannya, silahkan. Mau minum, minum juga yang paling maksimal. Tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan halalan thayyibah. Makanlah dari yang Allah berikan rezeki, halal, yang boleh, dan thayyibah, yang berkualitas. Tidak ada masalah. Di saat kita butuh, kita pakai pakaian yang terbaik menurut kita. Tidak ada masalah. Tapi kebutuhan. Karena kalau kita ikuti keinginan, tidak akan pernah selesai. Selalu saja makanan itu kurang, selalu saja minuman itu kurang, selalu pakaian itu kurang, selalu kendaraan itu kurang, rumah itu kurang, semuanya serba kurang. Jadi Nabi SAW ingatkan itu. Wala tulamu ala kafaf. Kalau seandainya sesuai dengan kebutuhanmu, kau tidak akan disalahkan. Yang ketiga, wabda miman ta'ul. Kalau kau ingin memberikan sedekah, mulailah dari orang-orang yang di bawah tanggunganmu. Dalam riwayat Imam Muslim, pernah ada seorang sahabat membawa mengatakan dirham, ya, harta dia. Ya Rasulullah, saya punya uang, dirham. Siapa yang saya berikan? Siapa yang paling layak saya bersedekah untuknya? Kata Nabi SAW, mulai dengan dirimu dulu. Kebutuhanmu dulu, silahkan. Saya masih punya ya Rasulullah, kata orang itu. Kata Nabi SAW, anak-anakmu. Saya masih punya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, istrimu. Saya masih punya ya Rasulullah, ya, pembantumu. Lalu orang tersebut mengatakan, saya masih punya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, engkau lebih tahu setelah itu. Jadi mulai dari orang-orang terdekat kita. Bahkan pembantu pun masuk di sini. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian yang bisa kita ambil, yang keempat dari hadis, wal yadul ulya khairu min yadis sufla, dan tangan yang memberi jauh lebih baik daripada tangan yang menerima. Dan ini sudah sering diulangi hadis ini ya di bab kita ini beberapa nomor urutan yang lalu ya, beberapa urutan yang lalu.
tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima atau yang meminta-minta. Kita masuk ke hadis terakhir pada kesempatan ini, insyaAllah hadis nomor 42 yang akan kita bahas. Dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikeluarkan dengan riwayat-riwayat lain dan urutan 830 dari awal belajar. Berbunyi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajul faqala ya Rasulullah awsini wa aujiz." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam "Alaika bil iyasi mimma fi aidin nas titik-titik wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu." Artinya, seorang laki-laki, kata ini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu menceritakannya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku dan tolong singkat." Nabi SAW bersabda, "Buanglah angan-anganmu atau berputus asalah dari apa yang ada di tangan manusia. Kalau sudah milik orang, jangan pernah kau berharap jadi milikmu." Titik-titik di sini nanti kita jelaskan kenapa ada titik-titiknya, insya Allah. Dan jauhilah dari meminta-minta dengan mengemukakan alasan. Hadis ini riwayat Hakim Al-Baihaqi dalam kitab Zuhud. Lafaz hadis ini adalah lafaznya Al-Baihaqi dan Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Titik-titik tadi Anda bisa lihat ada footnote di bawah ya, nomor 1. Kata Syekh Albani rahimahullah yang mentahqiq buku ini, yang menelusuri kembali hadis-hadisnya, sehingga muncullah buku kita ini Sahih At-Targhib Tarhib. Awalnya kitab ini judulnya At-Targhib Tarhib milik Al-Munziri rahimahullah. Kemudian Syekh Albani datang menelusuri kembali hadisnya, kemudian beliau coba ya menghakimi hadis tersebut kalau memang butuh dijelaskan hukumnya gitu ya. Tanda kutip sini menghakiminya ya. Ada pun nomor 1 di bawah ya di halaman 206 kata Syekh Albani rahimahullah, saya berkata yang terbuang dari lafaz titik-titik tadi itu adalah potongan wa iyyaka wattama'u fa innahu faqrun hadir. Jauhilah ketamakan karena ia adalah kemiskinan yang nyata. Kata kalau di sini saya membuangnya karena saya tidak menemukan syahid yang kuat. Maksudnya yang mengatakan ada hadits lain yang menguatkan kalau ini benar gitu. Potongan ini maksudnya ini kuat, ini sahih. Di sini saya membuangnya karena saya tidak menemukan syahid yang kuat. Ia dicantumkan dalam Dhaif At-Targhib di riwayat lain. Maksudnya saya sudah cantumkan dia sebagai riwayat yang lemah di dalam buku judulnya Dhaif At-Targhib. Ini kan Sahih At-Targhib. Seperti itu. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk kepada hadits ini. Pelajaran pertama adalah kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas dan kecerdasan beliau. Bagaimana beliau tidak langsung to the point menyampaikan sabda Nabi SAW, tapi beliau menceritakan bahwasanya hadits ini keluar justru karena ada pertanyaan seseorang. Bagaimana dalam hadis ini ya, beliau mengatakan telah datang seseorang kepada Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadits adalah bagaimana pentingnya seseorang minta agar dinasihati. Anda ketemu sama seseorang minta diberikan nasihat ya. Dan tidak butuh nasihat panjang, nasihat ringkas saja. Mungkin subhanallah satu kalimat, satu paragraf, sebuah ayat, sebuah hadis Nabi SAW, sebuah perkataan ulama yang diucapkan pada saat itu oleh orang yang sedang kita minta agar menasihati kita, menggugah hati kita lalu kemudian lebih memotivasi kita dalam beribadah. Seperti itulah. Makanya Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihat. Agama ini semua isinya nasihat. Ya. Jadi orang ini datang dan minta kepada Nabi SAW nasihat. Ini penting. Berarti kita dianjurkan untuk minta nasihat kepada orang-orang yang kita anggap bijak dan memiliki ilmu yang cukup untuk memberikan nasihat kepada kita. Pelajaran ketiga adalah nasihat Nabi SAW. Yang pertama adalah alaika bil iyasi mimma fi aidin nas. Kamu harus lupakan semua yang sudah di tangan manusia. Sudah jadi milik dia, mobil, motor, pakaian, sepatu, istri, lupakan sudah. Sudah dimiliki orang, tidak mungkin pindah tangan, ya udah. Jangan justru berdoa supaya nikmat itu hilang dari dia kemudian pindah kepada kita. Gak boleh. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berdoa sesuatu untuk saudaranya, maka malaikat di atas kepalanya mengatakan, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Kita doakan kebaikan orang, maka kita juga akan dapat kebaikan. Kita doakan keburukan, kita juga akan dapat yang sama. Jadi kita jangan berharap lagi kalau sudah di tangan orang lain. Ini wasiat yang luar biasa.
Kemudian yang terakhir adalah wa iyyaka wa ma yu'tadharu minhu. Dan jauhilah dari meminta-minta dengan mengemukakan alasan. Maksudnya di sini, tentu kita kalau sudah pernah dijelaskan ya, bahwasanya ada orang-orang tertentu yang bisa minta. Kalau betul-betul dia terdesak dengan keadaan, apa boleh buat, dia akan mati kelaparan kalau tidak minta makan dan minum misalnya. Ya, maka ini teman-teman sekalian tidak ada masalah dia minta-minta. Tapi kalau orang mampu, karena bab kita kan ini kan bab ancaman bagi orang minta-minta sementara dia mampu. Ya, dan sudah beberapa hadis kita jelaskan dari awal bab kita ini tentang buruknya orang yang seperti ini keadaannya. Maka Nabi SAW melarang. Dan kalau Anda masih ingat di hadis-hadis sebelumnya, orang kalau datang meminta-minta dan memaksa diri, menyampaikan segala macam argumen, padahal sebenarnya dia bisa, dia punya kemampuan, maka dia seperti sedang memegang bara api. Dia sedang memegang bara api. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah, dan kedepannya kita akan lanjutkan hadis nomor 43. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.